Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Isma. Ini Bu, ada sesuatu yang membuat saya agak galau, gelisah gitu Bu. Oh begitu. Bu, kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu pikirkan? Sepertinya ada yang perlu dibicarakan. Iya Bu, saya merasa agak bingung dan kecewa dengan beberapa guru di sekolah saya. Saya lihat mereka tidak mengerjakan PMM-nya sendiri gitu, malah mengupahkannya ke orang lain gitu, tidak menyelesaikannya sendiri. Jadi ini menjadi beban pikiran Bu bagi saya. Oh, jadi Ibu merasa kecewa karena ada guru-guru yang menyerahkan pengerjaan PMM-nya kepada orang lain ya? Iya Bu, padahal kan PMM itu penting buat kita sebagai guru, bukan hanya tugas, tapi juga sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, tapi mereka malah memilih jalan pintas gitu. Saya bisa memahami rasa frustasi Ibu. Menurut Ibu, apa dampaknya bagi guru-guru tersebut jika mereka tidak mengerjakan PMM sendiri? Saya pikir dampaknya besar Bu, mereka jadi tidak menguasai materi dan tidak mendapatkan manfaat dari program ini. Dan ini bisa berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Saya khawatir hal ini berlanjut dan mengurangi profesionalisme kita sebagai seorang guru. Benar sekali Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi situasi ini? Ya, kemarin saya sempat bicara Bu dengan beberapa guru, menanyakan alasan mereka. Ada yang bilang sibuk dengan tugasnya, ada yang mengaku kurang paham dengan teknologi Bu. Jadi Ibu sudah mencoba berdiskusi dan memberikan bantuan, namun respon dari mereka belum terlalu positif ya. Dari skala 1 sampai 10, Ibu merasa di posisi berapa sekarang dalam mengenai masalah ini? Mungkin saya berada di posisi 4 Bu. Sudah ada upaya tapi belum membuahkan hasil yang nyata. Oke, lalu target Ibu situasi ini, Ibu ingin berada di skala berapa? Saya pengen berada di skala 8 atau 9, di mana para guru sadar akan pentingnya mengerjakan PMM-nya sendiri dan mulai aktif belajar gitu Bu. Jadi tujuan Ibu adalah agar para guru bisa mandiri dan menyelesaikan PMM dan merasa pentingnya proses belajar dan program tersebut. Kira-kira selain diskusi dan tawaran bantuan, apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini? Mungkin saya perlu membuat pendekatan yang lebih sistematis Bu, mengadakan pelatihan tentang cara pengerjaan PMM dan penggunaan teknologi. Saya juga bisa menjelaskan manfaat jangka panjang dari pengerjaan PMM bagi profesionalisme guru Bu. Wah, ide bagus tuh Bu. Menurut Ibu, apakah langkah pertama yang bisa dilakukan setelah percakapan ini? Saya akan mulai merencanakan pelatihan kecil Bu, dengan cara bekerja sama dengan guru-guru yang paham teknologi untuk membantu saya. Saya juga ingin membuat pertemuan formal di mana guru-guru bisa berdiskusi secara santai Bu. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk persiapan dan melaksanakan rencana ini? Saya rasa dalam 1 atau 2 minggu Bu. Kapan Ibu berencana memulai pelatihan ini? Saya berencana melaksanakannya secepat mungkin Bu. Sabtu ini setelah kerja bakti sosial di sekolah mungkin Bu. Wah, itu waktu yang sangat tepat Bu. Sudah punya rencana pasti sih. Siapa yang membantu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Saya minta bantuan dari beberapa guru yang sudah lebih menguasai teknologi untuk membantu pendampingan pelatihan ini Bu. Luar biasa ya. Jadi sudah ada rencana konkret dan bantuan dari rekan-rekan lain. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan dan memastikan bahwa para guru mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pentingnya pengerjaan PMM-nya sendiri Bu. Bagus Bu Isma. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya merasa lebih yakin dengan rencana ini Bu. Saya jadi punya ide yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana memotivasi guru-guru untuk berubah. Alhamdulillah Bu Isma, semoga rencana Ibu berjalan lancar dan bisa membantu perubahan yang positif di sekolah. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Susi atas bantuannya. Saya akan segera memulainya. Sama-sama Bu Isma.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada
biasanya ini malu ya karena ada itu ya. Biasanya pasti ada aja yang mau ditanya. Ini nggak ada? Betul. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, ibu tanya ya. Ya. Ibu mau tanya dulu hari ini, bagaimana suasana hati anak ibu hari ini? Ibu kan udah bagi emoji. Nah, coba berdasarkan emoji yang ibu bagikan, coba seperti apa perasaannya hari ini? Senang. Senang. Wah, hari ini senang semua ya? Kemarin ada yang nangis. Ada yang marah-marah. Ya? Ngomong-ngomong nih. Kenapa semuanya pada senang? Ibu mau tanya. Mau tahu Ibu? Kenapa Askia hari ini senang? Hah? Karena ada Bu Dewi. Siapa bilang? Ya, senang ya ada Bu Dewi ya. Muzakir dia senang karena ada Bu Dewi. Yang lain senang nggak Bu Dewi ada? Terus kalau Hairul Nesa kenapa hari ini senang? Apa? Kenapa Nesa senang? Jawab. Oh, menang kartu. Terus yang nangis kemarin ya? Kenapa hari ini senang? Dapat kartu. Kemarin nangis karena dimarahin ibu. Buat bangun, makanya jangan bangun lagi ya, biar nggak kena marah ya. Kita biar nggak telat bangun harus tidur, tidak boleh larut malam. Nah, jangan kebanyakan nonton gadget, jangan kebanyakan nonton main game ya. Nanti telat pak. Ya udah, turunkan aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kita lanjutkan mengenai alat transportasi. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi anak ibu ke sekolah naik apa? Naik motor. Coba tunjuk tangan yang naik motor. Nah, iya ada naik mobil. Naik Pajero ya. Ngomong-ngomong, motor itu apa ya? Benda. Salah satu, benar juga benda. Salah satu alat transportasi. Salah satu alat transportasi. Ada berapa kira-kira? Anak ibu tahu nggak? Ada berapa kira-kira alat transportasi? Ada berapa jenisnya? Tiga. Ada, benar. Apa aja? Itu jenisnya. Itu apa namanya? Itu bendanya ya. Nah, ada mobil. Itu jenisnya apa? Jenis transportasi ada tiga tadi katanya. Transportasi apa aja? Iya, transportasi laut. Apa lagi? Hah? Langit. Ke langit. Udara. Apa lagi? Darat. Ada tiga jenis transportasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kemarin di WA ada ibu kirim lagu. Ada bukan? Ada.
seperti sekarang. Dulu juga ada tadi gambarnya. Nah, zaman dahulu itu ada kereta kuda. Nah, seperti ini. Nah, orang-orang dulu Delma. yang kaya, yang bangsawan itu naiknya inilah kereta kuda. Karena zaman dahulu itu belum ada kereta bermesin, belum ada seperti sekarang, belum ada pesawat. Ini namanya delman ya. Delman. Ada yang ingat nggak waktu naik kereta delman? Ada? Padahal kalau ada yang bisa nyanyi, ibu kasih nilai 100. Ada yang nggak? Masa nggak ada? Coba saya. Coba nyanyikan. Coba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang delman ya. Hari ini kita belajar tentang alat transportasi. Jadi ini adalah alat transportasi zaman dahulu. Kalau alat transportasi sekarang ya seperti yang ibu bilang tadi. Nah, sekarang kita nonton lagi ya videonya tentang alat transportasi biar lebih menambah pemahaman anak-anak ibu ya. Coba simak ya. Nah, ini dia. Alat transportasi merupakan alat yang membantu kita baik orang atau barang untuk melakukan perpindahan tempat. Alat transportasi bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Berikut ini adalah perkembangan teknologi alat transportasi di darat, air, dan udara. Yuk kita simak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Transportasi darat. Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan di darat adalah pelayati, delman, dan kuda. Alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan yang dimanfaatkan untuk mengangkut orang dan barang. Penggunaan alat transportasi yang memanfaatkan tenaga hewan jangkauannya terbatas dan waktu yang diperlukan pun lebih lama. Alat transportasi mulai berkembang sejak ditemukannya mesin menggunakan tenaga hewan yang dimanfaatkan untuk mengangkut orang dan barang. Penggunaan alat transportasi yang memanfaatkan tenaga hewan jangkauannya terbatas dan waktu yang diperlukan pun lebih lama. Alat transportasi mulai berkembang sejak ditemukannya mesin uap. Sejak saat itu, alat transportasi berupa kendaraan bermotor atau bensin mulai berkembang. Kendaraan bermotor seperti motor dan mobil itu bisa membawa kita ke tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Transportasi air. Bagi masalah. Tunggu lah ya, sebentar ada yang ini sebenarnya ice cream kita nanti. Jadi ada apa? Offline ini sebelum pagi. Iya. Padahal ini kan ice cream surprise buat anak-anak itu, tapi udah duluan apa? Ya, nggak lagi surprise ya, nggak surprise lagi. Tadi sampai di mana? Ya, kita putar ke belakang sedikit ya. Lihat konsep ya. Mesin mulai berkembang sejak ditemukannya mesin uap. Sejak saat itu, alat transportasi berupa kendaraan bermotor atau mesin mulai berkembang. Kendaraan bermotor seperti motor dan mobil ini bisa membawa kita ke tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Transportasi air. Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan adalah perahu kayu dan rakit yang menggunakan tenaga manusia, serta perahu layar yang menggunakan tenaga angin. Setelah ditemukan alat transportasi air yang modern, maka para perahu bisa berlayar ke daerah yang jauh. Contoh alat transportasi air modern antara lain kapal besar, kapal pesiar,
transportasi udara. Pada masa lalu, belum ada alat transportasi yang bisa membawa kita terbang di udara. Kemudian ditemukan balon udara yang bisa terbang, tetapi jangkauannya masih terbatas. Pada masa kini, kita bisa pergi jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang bisa membawa orang dan barang ke suatu tempat dalam waktu yang singkat. Alat transportasi udara modern antara lain pesawat terbang dan pesawat jet. Kalau teman-teman lebih suka naik transportasi darat, air, atau udara? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, google.id. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira anak Ibu suka transport dari ketiga transportasi itu apa tadi? Coba. Transportasi air, darat, transportasi laut ya. Air, darat, dan udara kan ada 3. Kira-kira anak Ibu di sini transportasi mana yang paling anak Ibu suka? Hah? Udara. Kenapa suka udara? Karena terbang ya. Di sini ada nggak yang udah pernah naik pesawat? Belum ya? Insya Allah kita akan naik pesawat. Kemana kita akan pergi kalau naik pesawat? Ke Makkah. Insya Allah. Semoga anak Ibu terkabul semuanya ya. Semuanya bisa naik pesawat. Coba bilang sama duduk anak soleh. Iya. Iya. Nah, hari ini karena kita sudah melihat ilustrasi tentang alat-alat transportasi. Sekarang anak-anak Ibu kan sudah Ibu bagikan kelompok. Kenapa hari ini kelompoknya seperti ini? Karena kemarin Ibu udah mengetes kan anak Ibu semua. Ada yang nilai membacanya lebih banyak, maka Ibu kelompokkan sama-sama yang udah dapat nilai membaca lebih banyak. Ada yang dapat nilai menulisnya lebih banyak, Ibu kelompokkan berdasarkan minat dan kesiapan anak-anak Ibu dalam belajar. Nah, sekarang anak-anak Ibu harus mendeskripsikan ada alat transportasi, ya. Kira-kira ini kelompok apa ya Ibu kasih nama? Kelompok 1, tapi harus ada namanya, kayaknya biar seru gimana itu. Karena alat transportasi. Kelompok udara. Ini kelompok udara. Itu kelompok apa? Kelompok transportasi darat. Ini kelompok? Iya, transportasi laut ya. Nah, sekarang akan Ibu bagikan tugas. Ini kelompok udara ya. Tunggu dulu ya instruksi dari Ibu. Pegang dulu. Mobil. Bukannya mobil kok.
Tunggu dulu ya nak. Mana Leon kami? Nanti aku pegang kau pakai. Gondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Cikini ke Gondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Pagiku cerah, mata